Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ada pihak yang menyalahkan polisi yang salah dalam penanganan. Banyak yang mengecam mengapa harus menembakkan gas air mata. Kata mereka, tembakan gas air mata itulah yang bikin penonton panik, kocar-kacir, saling berhimpitan, sikut-sikutan, bahkan ada yang terinjak. Kalau tidak ada tembakan gas air mata, korban jiwa takkan sebanyak ini. Apalagi FIFA jelas melarang senjata dan gas air mata di stadion. Bapak Kapolri, bawahan Anda juga harus turut bertanggung jawab dalam kejadian ini. Ingat, jangan membuat citra Polri semakin hancur dan sama sekali tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat lagi. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka atas tragedi sepak bola Indonesia di Stadion Kanjuruhan, Kota Malang tadi malam. Semalam saya baca berita pertandingan sepak bola antara Arema Malang dengan Persebaya yang berakhir rusuh. Di berita itu disebut ada 2 korban jiwa. Lalu saya lewatkan karena saya menganggap ini bukan berita aneh. Besok paginya, tepatnya pagi ini, ternyata jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 127 orang. Bahkan ada update terbaru korban meninggal dunia semakin bertambah. 2 orang polisi juga turut meninggal dunia dalam peristiwa naas tersebut. Dan tentu saja ini sangat mengagetkan seluruh warga Indonesia. Benar-benar di luar dugaan kita semua. Ucapan simpati dan belasungkawa pun mengalir deras, mulai dari Presiden Jokowi, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan ucapan dari pecinta sepak bola. Setelah saya membaca-baca kronologi kejadian di media dan media sosial, saya akan menyampaikan pandangan saya. Maaf kalau ada informasi yang keliru, maklum bukan fans sepak bola. Tapi kejadian ini menarik untuk ditanyakan. Awal dari ricunya pertandingan ini ketika Arema sebagai tuan rumah tidak menerima kekalahannya dari Persebaya dengan skor 3-2. Kejadian ini menjadikan pertandingan ini sebagai pertandingan paling mematikan kedua di dunia, melewati tragedi bencana Hillsborough di Inggris yang menelan 96 korban jiwa. Peringkat pertama adalah pertandingan di Kota Lima, negara Peru yang memakan 328 korban jiwa pada tanggal 24 Mei 1964 saat pertandingan Peru versus Argentina. Sebenarnya kalau ditanya pada banyak orang, ada banyak versi siapa yang salah dan harus bertanggung jawab. Ada yang menyalahkan supporter yang tidak dewasa, maunya menang tapi tidak siap kalah. Kalau kalah harus melampiaskan dengan cara yang agak barbar. Memang ini terlihat dari pemain yang kemana-mana harus dikawal pakai mobil barakuda. Dari sini saja sudah bisa dinilai kalau potensi rusuhnya sangat besar. Agak ekstrim memang melihat supporter sepak bola di negara ini. Memang tidak bisa disapu rata semuanya. Tapi kejadian rusuh karena tak terima kekalahan bukan barang baru di sepak bola negara ini. Mentalitas sebagian penonton masih parah. Sepak bola bukan lagi ajang hiburan, tapi ajang adu ego dan melampiaskan emosi. Ada pihak yang menyalahkan polisi yang salah dalam penanganan. Banyak yang mengecam mengapa harus menembakkan gas air mata. Kata mereka, tembakan gas air mata itulah yang bikin penonton panik, kocar-kacir, saling berhimpitan, sikut-sikutan, bahkan ada yang terinjak. Kalau tidak ada tembakan gas air mata, korban jiwa takkan sebanyak ini. Apalagi FIFA jelas melarang senjata dan gas air mata di stadion. Bapak Kapolri, bawahan Anda juga harus turut bertanggung jawab dalam kejadian ini. Ingat, jangan membuat citra Polri semakin hancur dan sama sekali tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat lagi. Yang berikutnya lagi, ada yang menyalahkan panitia penyelenggara. Pasalnya, kapasitas stadion hanya bisa menampung 38.000 kursi, tapi jumlah tiket yang dijual mencapai 42.000, jadi ada kelebihan 4.000 penonton. Bayangkan bagaimana sesaknya stadion tersebut. Ternyata luar biasa dan bisa dibayangkan sesaknya penonton saat mau keluar
dari menyelamatkan diri. Mustahil kalau sampai tidak ada korban jiwa. Lalu ada juga yang menyalahkan stasiun TV dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Ceritanya begini, ini entah benar atau tidak, kalau salah mohon diralat. Jadi panitia pelaksana atau Panpel meminta pertandingan Arema versus Persebaya dapat digelar di sore hari. Panitia pelaksana atau Panpel Arema mengubah jam kick-off dengan mengirim surat perubahan kepada PT Liga Indonesia Baru dari semula malam hari pukul 20 waktu Indonesia Barat diganti sore hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ketakutan jika digelar di malam hari akan sangat berbahaya dari segi keamanan supporter. Tak hanya panitia pelaksana, kepolisian juga menyampaikan jika disarankan main di sore hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tapi entah mengapa tetap digelar di malam hari. Jadi dengan adanya berita ini, banyak yang menuding bahwa PT Liga Indonesia Baru ini mereka memilih rating sebagai game. Ada juga yang menyalahkan PSSI yang dari dulu sampai sekarang tidak membawa perubahan besar bagi dunia sepak bola tanah air. Bahkan banyak yang berharap sepak bola tidak perlu lagi ada di negara ini jika nyawa masih dianggap remeh. Lebih baik momentumnya dialihkan ke cabang olahraga bulu tangkis atau cabang olahraga yang lain yang lebih aman dan tidak sampai merenggut nyawa seperti pertandingan sepak bola ini. Ini baru bicara masalah siapa yang harus bertanggung jawab. Belum lagi bagaimana berita ini akan meluas hingga ke luar negeri. Bayangkan bagaimana malunya negara kita. Belum lagi dapat sanksi dari FIFA yang pasti akan sangat berat. Belum lagi tahun depan Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ditakutkan status tuan rumah akan dicabut. Ya iyalah, tim mana yang tidak ketakutan? Takutnya menang lawan Indonesia, supporter Indonesia malah jadi barbar. Jangankan mereka, saya saja takut. Ini seperti ditampar berkali-kali usai jatuh tertimpa tangga. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sedang naik daun dan performa lagi bagus-bagusnya usai menekukan tim Kurakoa. Malah ada kejadian yang mematikan seperti ini. Memang beginilah faktanya. Tidak usah saling menyalahkan, dan kalau masih tidak ada pembenahan besar-besaran karena kejadian ini, sungguh terlalu. Bahkan Presiden Jokowi juga sudah memberikan intensi khusus atas peristiwa naas itu. Lalu, di manakah Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengurusi bidang olahraga di Indonesia ini? Selama ini apa saja kerja-kerja dari Menpora kita untuk membenahi sistem sepak bola di Indonesia? Kalau Menpora tidak becus dalam menjalankan tugasnya, lebih baik legowo juga untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu, bagaimana menurut pemirsa Kanal Timur? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.